Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Wayuningsi dengan NIM 19220659. Akan memaparkan materi tentang top-down development. Tanpa berlama-lama, saya akan menampilkan penjelasannya. Apa itu top-down development? Top-down development atau pengembangan dari atas ke bawah adalah salah satu metodologi pengembangan software atau perangkat lunak yang berfokus pada pemecahan suatu masalah dengan cara tersusun. Top-down adalah gaya pemrograman, prosedur andalan bahasa tradisional di mana desain dimulai dengan menentukan bagian-bagian kompleks dan kemudian membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang berurutan. Bagaimana sih proses pengembangannya? Jadi, dalam top-down development, proses pengembangannya dimulai dengan menganalisis kebutuhan dan merinci sistem secara menyeluruh dan kemudian mengembangkan desain tingkat tinggi untuk sistem secara keseluruhan. Setelah itu, desain tingkat tinggi ini dibagi lagi menjadi modul-modul atau komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih terdefinisi dengan jelas. Dan kemudian masing-masing modul atau komponen tersebut dapat dikembangkan secara terpisah. Pendekatan top-down development dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain mempermudah pemecahan masalah yang kompleks. Dalam top-down development, masalah besar dipisahkan menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sehingga mempermudah pengembangan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, memudahkan pengembangan secara terpisah. Dengan memecah masalah menjadi modul-modul atau komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih jelas terdefinisi, maka masing-masing modul atau komponen dapat dikembangkan secara terpisah oleh tim pengembang yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, mengurangi risiko kesalahan. Dengan melakukan analisis kebutuhan dan desain tingkat tinggi secara menyeluruh, maka risiko kesalahan dapat diminimalkan sejak awal dan memungkinkan pengembang untuk memfokuskan waktu dan usaha mereka pada pengembangan modul atau komponen secara detail. Namun, pendekatan top-down development juga memiliki beberapa kelemahan. Apa sih kelemahannya? Yaitu dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan analisis kebutuhan dan desain tingkat tinggi yang akurat. Memungkinkan terjadinya kesenjangan antara desain dan implementasi yang dapat menyebabkan perubahan besar pada sistem pada tahap akhir pengembangan. Selanjutnya, yaitu kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan atau spesifikasi selama pengembangan. Dalam pengembangan perangkat lunak, top-down development dapat diterapkan dengan memulai dari analisis kebutuhan dan spesifikasi sistem secara menyeluruh, dan kemudian memecah masalah menjadi beberapa modul atau komponen yang lebih kecil dan lebih jelas terdefinisi. Kemudian, setiap modul atau komponen tersebut dapat dikembangkan secara terpisah dan diuji sebelum digabungkan kembali menjadi sistem secara keseluruhan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi top-down development. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.